Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Sehwinedar, CGP Angkatan 11 dari kelas 23B akan melakukan dialog coaching. Saya selaku supervisor atau pengamat, ada rekan saya Sri Astuti selaku coach dan rekan saya Ari Kusuma Dewi selaku coach. Inilah dialog kami. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Apa yang sudah Bu Dewi persiapkan untuk kegiatan coaching pada kesempatan kali ini? Saya akan melakukan coaching kepada Ibu Sri Astuti sesuai dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, dan saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot, Bu. Baik, luar biasa. Dari 3 kompetensi inti, jangan lupa untuk disampaikan, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Harus ada ya Bu Dewi? Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, kalau begitu selamat bekerja Bu Dewi. Terima kasih. Siap, Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ari. Sedang apa Bu? Waalaikumsalam, Bu Tuti. Ini saya sedang santai kok. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Ari. Kalau saya mengganggu waktunya sebentar boleh? Karena ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ari. Oh, tentu boleh, Bu Tuti. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya juga sudah selesai nih. Oh iya, terima kasih Bu Ari. Baik, Bu Tuti, kita ngobrol santai saja ya. Apa yang mau kita bicarakan nih? Terima kasih Bu Ari sebelumnya ya. Mohon maaf sudah ganggu waktunya Bu Ari. Oh, nggak apa-apa, Bu Tuti. Ngomong-ngomong, apa yang ingin dibicarakan, Bu? Dengan saya, kelihatannya sangat serius ini. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan saya ini. Selama ini yang ini loh Bu, yang saya rasakan Bu Ari. Baiklah, Bu Tuti. Semoga dengan pertemuan kali ini, panjenengan mendapatkan solusi atas keresahan dan kegalauan jenengan ini, dan semoga saya bisa membantu. Nah, Bu Tuti, coba Bu Tuti ceritakan apa yang membuat Bu Tuti resah saat ini. Begini Bu Ari, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Bu. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Tuti hingga Bu Tuti mendapatkan teguran? Coba Bu Tuti jelaskan detail peristiwanya bagaimana, nggih Bu? Iya Bu, kemarin itu saya dipanggil ibu kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini Bu. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WA Bu. Begitu ya Bu. Terus alasan apa yang menyebabkan Bu Tuti datang terlambat, nggih Bu? Saya datang terlambat Bu bukan karena tanpa alasan Bu Ari. Saya kan baru punya anak kecil. Jadi setiap pagi saya harus berbagi pekerjaan dengan suami, menyiapkan keperluan anak, dan setelah itu saya juga harus mengantarkan ini ya anak saya yang sekolah.
Begitu masalahnya. Jadi menurut Bu Tuti, eh, panjenengan ini melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Bu. Karena apa ya? Karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin, Bu. Nah, betul sekali Bu Tuti. Kalau datang terlambat, sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada salah satu, memang harus ada yang ditegur. Eh, Apabila kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid, lalu apa yang menjadi keresahan Bu Tuti? Eh, iya, Bu Aris. Saya memang merasa kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima. Karena saya punya alasan kenapa saya seperti ini. Begitu. Berarti karena Bu Tuti kurang disiplin dengan sering datang terlambat ke sekolah, jadi Bu Tuti ditegur oleh kepala sekolah Bu Tuti, nggih? Jadi Bu Tuti sekarang ini resah karena teguran kepala sekolah itu karena kurang jenengan terima karena teguran kepala sekolah kurang maksudnya sebab alasan keterlambatan eh, Bu Tuti. Jadi menurut Bu Tuti bagaimana dengan sikap Bu Tuti tersebut? Seharusnya saya menerima dengan sabar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan, Bu. Kira-kira apa yang Bu Tuti akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahannya Bu Tuti? Hmm, Ini ya rencana saya ya, Bu. Saya itu ingin menemui ibu kepala sekolah untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan juga kepala sekolah. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan ini, Bu Tuti? Nah, ya itu, Bu. Saya itu bingung. Bagaimana ya agar saya itu bisa disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan. Menurut Bu Tuti, kekuatan apa yang Bu Tuti miliki untuk mengatasi keduanya? Saya terbiasa bangun pagi dan sebenarnya saya juga ada pembantu ya, Bu, yang biasa menemani anak saya ketika saya tinggal kerja tetapi datangnya agak siang. Sangat bagus, Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Tuti sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Tuti hadapi. Namun, saran saya, Bu Tuti, juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk yang membantu Ibu di rumah, entah itu berupa barang atau materi semampu Bu Tuti. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung, Bu. Oh iya ya, Bu. Betul apa katanya Bu Ari. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah melangkah, Bu. Syukurlah Bu Tuti sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Tuti rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Tuti lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya, Bu. Rencana saya akan dilakukan besok ya, Bu. Dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan yang membantu saya masalah anak saya
yang akan saya titipkan lebih pagi sehingga saya bisa berangkat lebih awal ke sekolah, Bu. Nah, itu ide yang bagus sekali, Bu Tuti. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Tuti dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Ari untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya sehingga sekarang saya merasa sedikit lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Tuti. Baiklah Bu Ari, saya permisi dulu kembali ke ruangan saya ya Bu. Iya Bu Tuti, silahkan. Ya, terima kasih Bu Ari. Salam sehat ya untuk kita semua dan kita sukses bersama. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah mengajukan pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata kunci yang sudah saya dapat dari hasil mendengarkan, Bu. Baik, berdasarkan hasil pengamatan saya, kompetensi pertanyaan berbobot selama menjadi coach sudah sangat baik. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin lebih mengembangkan kemampuan dalam present, Bu, atau kehadiran penuh. Baik, Begitu, Bu. baik, terima kasih. Terima kasih, Bu.